Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu, hati kami dan iman kami semakin diteguhkan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 1 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Demikian 2 Samuel pasal 1 ayat 11-12. Renungan kita saya beri judul menjaga hati bersih dari kepahitan. Menjaga hati bersih dari kepahitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab 2 Samuel pasal 1 mengisahkan tentang kematian Saul. Ketika Saul sudah mati, maka prajurit Amalek datang kepada Daud memberikan laporan. Tetapi apa yang terjadi? Dia menduga bahwa laporannya itu akan mendatangkan kesukaan bagi Daud. Ternyata dia salah duga. Salah duga. Begitu mungkin gumam prajurit Amalek itu saat ini ia akhirnya mendengarkan vonis hukuman mati yang harus dia tanggung akibat dia memberitahukan kematian Saul dan Yonatan kepada Daud. Mungkin dia menduga berita itu akan menyukakan Daud sebelumnya. Tentu ada udang di balik batu. Dia berharap bahwa dia akan mendapatkan upah karena berita itu. Namun sekali lagi bukan upah yang dia dapatkan, malah nyawanya melayang karena kemarahan Daud ketika mendengar prajurit itu sudah membunuh Saul. Alkitab mencatat bahwa Saul membenci Daud, dan beberapa kali ia mengejar Daud karena ingin membunuhnya. Namun sebaliknya, Daud tidak pernah membenci Saul. Tidak terbersit keinginannya untuk membalaskan Saul. Sekalipun ada beberapa kesempatan yang bagus untuk melakukan hal itu, dia bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tetap memelihara perspektif hidup yang benar. Ia paham bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah. Bahwa Allah yang menempatkannya dalam posisi terhormat menjadi raja di Israel. Sebab itu, Daud tidak mau bertindak macam-macam terhadap Saul. Meski Daud telah diurapi dan diangkat Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul, tetapi Daud tidak mau bersikap pongah. Dia tetap menjaga hatinya agar tetap bersih. Bagi Daud, perkenanan Tuhan atas dirinya bukan merupakan surat izin untuk bertindak sewenang-wenang atas diri orang yang tidak menyukai dia. Maka pengakuan prajurit Amalek itu membangkitkan amarah Daud. Daud tidak peduli bagaimana hidupnya pernah begitu sulit dan menderita karena Saul. Tetapi membunuh Saul berarti membunuh orang yang diurapi Allah. Dan Daud tidak mau melakukan hal itu. Daud memelihara hatinya bersih dari kepahitan, bersih dari rasa dendam, walaupun ia diperlakukan buruk oleh Saul, bahkan oleh orang lain. Sikap seperti ini, saudara-saudara, perlu kita teladani. Pertanyaannya, apakah saudara pernah diperlakukan begitu jahat, padahal saudara tidak melakukan kesalahan apapun? Bagaimana perasaan saudara? Berharap bahwa dia celaka agar dapat merasakan apa yang saudara rasakan? Mungkin ada yang begitu. Tapi ingatlah, bahwa bukan itu yang Tuhan inginkan. Ia mau kita bersikap seperti Daud, mengasihi sekalipun orang memusuhi kita. Susah?
Mungkin susah kalau kita berpikir dari sisi kemanusiaan kita, keinginan daging kita. Namun, pahami bahwa Daud dapat melakukannya karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Ia tahu bahwa Allah berkuasa atas seluruh hidupnya, sehingga meskipun Saul bermaksud jahat terhadap dia, tetapi kemudian yang kita lihat, dia tidak membalaskannya. Dan sebaliknya apa yang terjadi? Allah melindungi Daud, Allah melakukan yang terbaik bagi Daud. Maka mari kita, saudara-saudara, menata hati kita sedemikian rupa, mengisinya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang dapat menguduskan hati kita. Firman Tuhan yang dapat membersihkan seluruh kehidupan kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekali lagi, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus, agar kita bisa memaafkan, bisa menerima kenyataan walaupun pahit, namun hati kita tidak kepahitan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap kita menjalani hidup ini, dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa kedamaian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa memang kami lemah, kami terbatas. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengasihi sekalipun ada orang yang memusuhi atau membenci kami. Kami tetap menjaga hati kami, tetap bersih, tetap dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.